Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting beberapa altcoins. Buat lo yang pengen langsung ke pembahasan altcoins, bisa ke bagian belakang ya, itu charting di bagian belakang. Nah, buat yang komen ya kita sebentar lagi akan bahas. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan komen, reminder malam ini kita akan keluar 3 data penting. Dan 3-tiganya tentunya bintang 3 ya. Mungkin yang paling pengen gue highlight adalah initial jobless claim di jam 8:30. Siap-siap ini bisa cenderung mengguncang market karena berhubungan dengan labor market di US. Ya, lalu ada Philadelphia Fed Manufacturing Index. Dan paling malam ada existing home sales. Jadi buat lo yang punya posisi futures terutama ya, dekat-dekat jam segini pertimbangkan untuk tutup posisi. Ya, just in case volatility-nya tidak bersahabat. Buat yang agresif, pengen tetap pertahankan posisi, ya pasang SL. Ya, SL seperti apa ya, lu punya caranya masing-masing. Mau ada dari minus margin berapa persen boleh, mau dari struktur boleh. Ya lagi-lagi, untuk SL banyak sekali jenisnya mau seperti apa ya. Oke, langsung ke pembahasan komen. Yang pertama dari Bro Teloga. Emang udah nggak enak banget. Emang udah nggak enak bener. Salah baca ya. Nggak enak bener psikologi bulan Mei kemarin. Tapi Bro Toshi selalu ingatkan soal mindset. Yes, lagi-lagi mindset ini menurut gue lebih penting dibandingkan TA maupun fundamental. Jadi yang modal utama nih, mindset yang tepat ya. Next. Next. Wah, jauh juga. Oke, dari Java Stone. Di usia hampir setengah abad, aku baru kenal kripto. Dengan modal pas-pasan, nggak jadi tersesat di market berkat channel TCI. Alhamdulillah sudah profit dikit. Sehat selalu Bang Toshi. Wah, keren ya. Umur 50 masih terus mau belajar. Ini luar biasa ya. Next dari Hubble 05. Susah dibilangin Bang. Bahkan di grup salah satu exchange aja banyak dukunnya. Gua sebel sendiri liatnya. Bahkan ada yang bangga nggak punya BTC. Padahal BTC udah all time high baru. Nah ini mungkin yang bangga nggak punya BTC tuh ya nggak bisa charting bener mungkin ya. Mereka nggak sadar aja begitu. Karena pada faktanya in general ya, altcoins itu masih cenderung underperforming dibandingkan BTC. Makanya sekarang udah banyak yang komplain kan, Ethereum kacau nih nggak kemana-mana. Padahal kalau kita mau ngomong ya, Ethereum itu kemarin ya di awal November tuh nge-pump signifikan loh ya. Kita di sini basically dia nge-pump tuh sampai 45% dari week ke week ya. Ya, jadi sebenarnya ada pergerakan begitu. Cuman ya biasanya kalau orang yang nggak ngerti chart, dia tuh baru beli saat udah ngepam. Kalau udah beli setelah ngepam lu beli di pucuk, ya sekarang turun gini ya pada ngomel begitu. Makanya sebenarnya bahaya gitu orang kalau masuk ke market buta TA gitu ya, sebenarnya bahaya. Gitu apalagi kalau pengen cepet kaya, wah kalau udah dicampur dua itu kacau. Kalau lu nggak mau lihat chart tapi pakai mindset yang benar, gue mau nabung jangka panjang. Oh itu masih bisa selamat. Tapi kalau udah nggak mau belajar TA, nggak mau belajar fundamental, pengen kaya dalam sehari, udah itu adalah spesies paling gampang digorok di market. Ya. Next, dari Rangga. Transfer kekayaan orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar. Tetap fokus dengan DCA. Wah mantap ini ya. Love it ya. Ini quote dari Warren Buffett. Warren Buffett ngomong soal saham. Tapi menurut gue ini juga applies di kripto. Gitu. Karena orang-orang yang tidak sabar ini ya ujung-ujungnya akan loncat-loncat terus begitu, ngerasa aduh di sini belum profit, tutup posisi, ganti ke yang lain yang udah ngepam. Taunya ngepam dia dapat pucuk, ngedrop lagi. Jadi mending kalau cuma BEP, banyaknya orang kepotong lagi, cut loss lagi. Begitu. Jadi memang benar ya. Transfer kekayaan dari orang tidak sabar ke orang sabar gitu. Next dari Okta Pascal. Ketika benar tebakannya, udah gue bilang kan ya. Ketika salah tebakannya, jangan mentah-mentah dengerin gue. Lu harus Dior juga. Ini biasanya quote dukun ya. Ini masih mending cuma ngomong udah gue bilang. Udah gue bilang kan, gue gak pernah salah. Wah, nabi finansial. Ada yang ngaku-ngaku Tuhan bahkan ya. Itu lebih gila ya. Ya tapi pada faktanya, para dukun itu ironisnya akan lebih sering salah dibandingkan orang yang oke, ini kita lihat probability seperti apa. Begitu. Jadi ya kayak pesan dari gua sih ya jangan dengerin dukun. Begitu. Dengerin analisa ya. Boleh dari TCI, boleh dari tempat lain ya. Lu kumpulin data sebanyak mungkin, bikin satu keputusan sendiri, bikin satu analisa lagi sendiri. Gitu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah mau dari TCI, mau dari yang lain. Enggak, lu kumpulin dulu data sebanyak mungkin, lu cari mana yang kemungkinan paling besar terjadi. Nah, udah gitu lu bikin plan. Harusnya seperti itu ya.
Oke, next dari Bro Aina. Untuk saat ini gue mendeklarasikan sebagai bagian keluarga TCI. Dan melihat fenomena yang terjadi, mindset sudah kuat. Tidak akan terulang kembali saat baru masuk market. Berdarah-darah karena FOMO di bulan Maret. Waduh, bulan Maret ya. BTC mau naik, ya silakan naik. Gue tunggu ada di support. Karena Matoshi pernah bilang, kalau market dah buluran, gak bakal bikin tiang tegak tanpa koreksi. Yes, pasti ada corrective movement-nya. Tinggal kita waktu koreksi, mau beli nggak? Karena kadang orang seringnya gini nih, udah ngepam ya. Aduh, salah, harusnya beli. Pas koreksi, enggak, lebih dalam, pasti lebih dalam, pasti lebih dalam. Nah, itu yang terjadi sama yang kemarin teriak-teriak, pasti 40.000. Nggak mungkin enggak. Akhirnya nggak kesampaian. Nah, sekarang FOMO. Nggak tahu, FOMO beli di pucuk nggak? We'll see, ya. Terima kasih banyak Matoshi dan tim. Semoga kalian menuai banyak kebaikan. Semua yang kalian berikan pada kami yang tertolong. Sukses untuk kita semua. Salam tabur tuai. Mantap. Next dari Denny Ramadan. Bang, mau ada beberapa pertanyaan. Misalnya ambil contoh di saham. Kalau fundamental saham kan kita bisa lihat dari net profit margin, earn per share, terus prospek perusahaan ke depannya. Kalau di BTC fundamentalnya apa aja bang? Terus kan kalau setiap aset ada harga wajar ya bang. Kalau yang saya tahu di saham ada hitung-hitungannya seperti PE, ini kayaknya PE ratio ya. Saham antara harga saham sama laba bersih. Nah, kalau cara ngitung harga wajar di kripto, especially BTC gimana ya? Nah, ini macam-macam ya. Kalau kita mau ngomong harga wajar, ada yang pakai ya kayak semacam moving average, ada yang seperti itu ya. Lalu ada juga yang kayak si plan B, itu dia menghitung dengan scarcity-nya gitu ya. Nanti dengan net issuance dari per tahun itu menurut dia fair-nya di berapa. Nah, itu banyak lah macamnya ya. Nah, tapi kalau mau ngomongin sebenarnya fundamentalnya itu berbeda ya antara saham dengan kripto. Kalau saham kan ya ada P ratio dan lain-lain. Tapi itu pun nggak selalu jadi jaminan gitu. Kayak contoh ya, kalau mau kita ngomong PE ratio untuk Tesla di 2021 itu nggak bagus-bagus ya nggak bagus-bagus amat gitu. Masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang secara fundamental lebih bagus dibandingkan dengan Tesla. Tapi kenapa Tesla ngepamnya gila banget? Ya karena hype. Karena orang semua berpikir bahwa ini akan naik lebih tinggi lagi. Nah, berarti banyak spekulasi di dalamnya. Jadi ya di saham pun tidak immune terhadap itu ya. Perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus pun seringkali ter-outperform oleh perusahaan-perusahaan yang nge-hype. Begitu ya. Nah, tapi sekali lagi kalau kita ngomongin fundamental BTC, itu kalau menurut gua ya, itu lebih ke pengertian dari blockchain itu sendiri ya, terutama blockchain untuk di BTC itu sendiri ya. Karena nggak tahu nih, Bro Denny tahu nggak? BTC itu sudah hard fork berkali-kali. Banyak yang ingin mencoba bikin BTC versi mereka sendiri. Ada Bitcoin Cash, ada Bitcoin Gold, ada Bitcoin SV. Banyak banget ya. Bahkan kayak Bitcoin Cash aja itu kan udah hard fork. Dia pecah lagi, hard fork lagi. XEC namanya dulu ya. Itu juga dulu sempat nge-hype di 2021 kalau nggak salah ya. Nah, jadi sebenarnya udah banyak yang mencoba untuk bikin, BTC versi gua lebih bagus nih. Faktanya apa yang terjadi? Jebol semua. Gitu ya, rata-rata kena 51% attack banyaknya ya. Ada juga yang kena lain lah beberapa hal ya, tapi intinya tidak banyak adopsi ya, tidak ada adopsi yang signifikan di Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Diamond, Gold, banyak banget lah itu pecahan-pecahannya. Begitu. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Lagi-lagi karena fundamentalnya atau dasar dari blockchain yang diciptakan oleh si Satoshi Nakamoto gitu. Jadi BTC versi dia. Nah, di mana di versi dia ini ya dia udah bikin block time-nya berapa, block size-nya berapa. Nah, hal yang dianggap kadang-kadang merasa orang-orang yang bikin pecahannya gitu atau bikin hard fork-nya merasa bahwa ini hambatan, BTC jadi lambat, mahal dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah safety measures yang diciptakan oleh si Satoshi. Begitu. Nah, jadi mungkin kalau lu pengen tahu fundamental dari Bitcoin tuh lebih belajar ke kenapa Satoshi bikin block size seperti ini. Kenapa nggak lebih cepat dibandingkan Ethereum? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya. Nah, itu lebih ke fundamental di situ ya. Jadi ya gue harap itu bisa menjawab lah ya, walaupun jujurnya ini pertanyaan bagus ya. Ini bahkan mungkin bisa dibikin satu video khusus lagi, cuman nggak tahu jujurnya banyak orang nggak peduli sama beginian bro ya. Ini berarti bagus nih Bro Denny penasaran dengan hal yang lebih mendasar lagi. Apa yang bikin BTC berharga? Begitu. Kenapa BTC sekarang diadopsi oleh berbagai macam institusi, berbagai macam ya bahkan mulai negara juga. Gitu kan. This is cool, tapi jujur ini nggak terlalu populer, nggak akan terlalu banyak orang yang pengen tahu kenapa Bitcoin berharga dan apa fundamentalnya ya. Keren, lu coba boleh pelajari lebih dalam
contohnya tuh buku The Bitcoin Standard ya, The Bitcoin Standard. Terus lu juga boleh nonton video-videonya si Robert Lovegood ya, itu juga bagus tuh. Dia ngebahas mengenai kenapa Bitcoin ini punya fundamental yang membuat dia menjadi aset paling luar biasa di dunia menurut dia ya. Nah, itu lu boleh pelajarin ya. Ini wah mantap banget nih Bro Denny ya. Love it. Next dari murid Bang Toshi. Bang, mau tanya, untuk spekulasi memaksimalkan keuntungan, lebih mending main meme coin atau altcoin atau trading futures, Bang? Pertama dulu ya, untuk trading futures ini kalau gue pribadi sih gini ya, lebih ke untuk cari duit jajan, duit liburan lah tipis-tipis, duit rokok ya. Tapi kalau duit rokok sih serem ya, lu itu rokoknya bisa berapa bal mungkin ya. Ya tapi intinya apa? Futures ini lu jangan berharap bisa kayak di iklan gitu. Dengan saya trading futures hanya sebulan saja saya dapat Lambo. Yang ada bukan lu yang dapat Lambo, yang punya broker dapat Lambo, bandarnya dapat Lambo, itu mungkin ya. Nah, jadi kalau futures lagi-lagi kalau gua sih nyari duit ngopi, duit liburan tipis-tipis lah begitu ya. Nah, tapi kalau kita mau lebih ke porto jangka panjang kita atau porto spot kita, nah berarti kan spekulasi untuk memaksimalkan keuntungannya lebih ke situ ya, untuk bisa mengubah net worth dengan signifikan gitu kasarnya ya. Nah, meme coins atau altcoins ya resiko pasti lebih besar di meme coins. Tapi altcoins pun kalau lu pemilihannya aneh ya, karena ada pemilihan altcoins yang ya jujurnya ujung-ujungnya very spekulatif juga. Begitu. Jadi kalau kita ngomong altcoins tergantung, karena altcoins itu literally ribuan gitu. Nah, kalau kita mau ngomong resiko lebih kecil, berarti altcoins yang sudah lebih banyak adopsinya, kayak contoh BNB sudah banyak adopsinya, ya Ethereum itu jangan lupa loh, Ethereum itu masuk ke altcoins ya. Jadi semua di luar BTC adalah altcoins. Buat yang nggak tahu, alt itu adalah alternative coin. Jadi di luar dari BTC itu semua masuknya ke alts. Itu makanya ya sebenarnya memes juga masuk ke alts, technically speaking, begitu ya. Ya, lagi-lagi kalau mau ngomong memaksimalkan keuntungan ya berarti lu harus mengambil resiko lebih. Resiko lebih berarti harus ambil ya di sini di memes dan di alts. Pokoknya patokannya gini sih, at the end of the day, lu berapa gede market cap-nya. Makin market cap lu kecil, lu punya resiko untuk volatility lebih tinggi. Lu bisa profit lebih gede, tapi lu juga bisa boncos lebih gede. Gitu aja ya. Jadi kalau gua sih tetap menyarankannya 70-30. Kalau mau dimain-mainin yang di 30%-nya. Itu setiap orang bisa beda-beda. Kalau lebih agresif misalkan, wah bang, gue siap ambil resiko lebih, nggak apa-apa, kan cuma 30% nih dari porto spotnya. BTC udah jadi airbag gue nih, nah 30-nya gue mau gila-gilaan. Gue kalau perlu nggak usah pegang ETH sama sekali, gue semuanya hajar memes. Ya boleh-boleh aja, tapi jangan sampai makan bagian dari Bitcoinnya, karena Bitcoinnya kan si ininya nih, si airbagnya atau safety beltnya begitu. Nah orang kadang-kadang keterusan di meme coins, safety beltnya dilupakan, airbagnya dilupakan, tabrakan mati. Nah itu aja ya, itu aja. Ingat rasio 70-30-nya. Karena kalau sampai hancur semua alts dan memes lo masih punya BTC. Dan itu yang menyelamatkan gua di 2016 ya, atau lebih tepatnya di cycle itulah sampai itu beres. Gua ancur-ancuran di alts. Akhirnya yang menjadi safety netnya adalah BTC. BTC gue akhirnya berhasil mengembalikan semua kerugian alts gue. Gitu. Next. Dari BTC is King. Mana nih yang katanya taruh duit 2 juta bisa jadi berapa miliar di altcoin manapun. Aduh gila ya. Dalam 6 bulan katanya. Urusin dulu tuh mantamu, hartamu sudah minus berapa? Manta. Oh iya, ini dulu nge-hype banget. Sekarang udah nggak ada yang minta ya Manta. Coba kita lihat Manta sekarang posisinya gimana ya. Manta USDT ya. Kita lihat di sini ya. Wah. Coba kita lihat ya, dari week tertinggi sampai ke harga sekarang masih minus 83%, ke week terendah minus 87%. Ya ini dia bahayanya ya, bahayanya dari ngedukun begitu. Di April Maret gue denger sih ada yang, gue denger report ini beberapa kali, ada yang ngomong, ini kayaknya udah ke 3 atau 4 kali ada yang ngomong ke gue, wah bilang masuk 2 juta jadi miliar, mana nih udah 6 bulan, boro-boro jadi miliar malah minus. Ya, ya itu dia makanya ya. Jadi ini dia hasil dari tebak-tebakan altcoin season saat datanya tidak menunjukkan akan terjadi dalam waktu dekat ya. Di April Maret kita tahu bahwa di sini banyak sekali yang mendukung bahwa udah nih kita akan begini nih, Bitcoin dominance akan terjun payung kayak di 2021 ya. Makanya buat apa pegang BTC katanya ya.
Nah, buat yang ngikutin wejangan TCI 70-30 sekarang senyum. Yang semuanya masuk ke Manta ya muntah darah begitu. Ya jadi hati-hatilah dengan nabi-nabi palsu, dengan dukun-dukun palsu begitu ya. Karena ya itu bisa bikin boncosnya luar biasa. Ya mau gimana lagi ya? Ya karena apa ya? Ya memang gampang kalau cuma ngomong bakal untung, bakal begini, bakal begitu ya. Ya dan ya gue juga bingung ya kadang-kadang ya orang kok pada mau begitu, orang kok pada mau. Tapi ya suka nggak suka memang kalau lagi hysterical ya, lagi maniak lagi masa-masa mania begitu ya, orang mau aja dikasih apa juga ya, percaya-percaya aja ya. Nah sekarang kan mumpung lagi belum masa gila-gilanya nih, belum lagi masa overhype nih ya, lagi mulai menuju tapi belum overhype. Hati-hatilah karena akan semakin banyak apa ya gue sebutnya bullshitters ke depannya ya, orang yang nggak terlalu ngerti-ngerti amat kripto, masih belum terlalu lama juga di kripto, belum pernah ngerasain satu cycle, akan banyak bicara begitu ya. Oke, next dari Ark Fenrir. Kalau level negara dan perusahaan-perusahaan level multinasional udah mulai FOMO ya, BTC udah gaspol remblong. Buat level ikan teri macam saya tetap di CA aja sesuai plan dan enjoy the ride. Tetap di CA, percaya sama gue ya, sebenarnya perusahaan-perusahaan gede pun mereka melakukan tuh di CA gitu. Tapi ya kita mungkin kerasanya nggak kayak di CA, ngelihat jumlahnya wah gila berapa ratus juta, wah berapa udah ngomongin juta-juta US tuh, wah gila tuh, itu bukan di CA, itu pasti all in. Sebenarnya enggak, dana mereka sangat besar sampai sebenarnya itu di CA begitu. Dan bahkan kalau mau ngomong porto dari para ini ya mungkin ya, kalau kita ngomong kayak kemarin kan si Goldman Sachs itu adalah salah satu bank yang paling banyak punya ETF spot dari si BlackRock begitu. Nah itu menurut gue nggak akan sampai lebih dari 5% keseluruhan porto si Goldman Sachs di Bitcoin. Cuman karena duit mereka saking gedenya sampai kita merasa bahwa wah ini all in nih mereka. Padahal enggak, sebenarnya itu alokasi kecil sekali dari keseluruhan dana mereka. Itulah seremnya kalau dana institusi udah masuk ya. Mereka nggak perlu semua duit all in, mereka cuma masuk 5-3-2% aja bisa mengubah harga Bitcoin dengan signifikan. Karena saking besarnya duit mereka ya. Next dari Farukala. Gua sekarang profit 49% Bang. Terima kasih udah ngasih doktrin yang baik. Bang Toshi sukses terus selalu ya. Semoga kita bertemu di tahun 2049. Gua mau hold BTC sampai 2040 sampai 2049 Bang. Gimana menurut lo? Wah, kalau lu hold jangka panjang itu lebih nggak stres lagi menurut gua ya. Dan gua sebenarnya menyarankan untuk orang-orang yang misalkan bener-bener TA tuh mungkin nggak masuk otak, TA fundamental. Kadang-kadang ada yang emang nggak ini aja mungkin ya. Biasanya udah lebih senior gitu. Aduh ini gua nggak ngerti sama sekali. Udah coba tetap nggak ngerti. Nah gua sarankan cara begini. Nggak usah pikirin alts, BTC aja hold sampai berapa tahun ke depan, 10 tahun kalau perlu. Begitu ya. Next dari Sunrise, profit 70% sejak ngikutin saran lu Bang. Lu bikin video gua nggak pernah telat update. Wah mantap ya. Dan menunggu konten dari lu Bang. Selalu like support channel lu, tabur tuai lu menabur kebaikan, kau akan menuai kebaikan juga Bang. Terima kasih Tuhan, kau telah kirim, waduh kirim malaikat. Santai lah, nggak gitu juga lah ya. Ya gue pokoknya sebisa mungkin pengen memberikan informasi yang bisa membantu orang untuk bisa profit di market, tapi without the bullshit suruh bayar ini itu gitu. Karena ya lagi-lagi kalau lo yang sudah tahu latar belakang TCI ya, kita memang datang dari orang yang udah muak lah dengan grup-grup VIP lah, kelas yang menjanjikan wah profit begini-gini. Ada satu TA yang nggak pernah bullshit, nggak pernah salah kan, ya udah hafal gue itu udah kayak party line ya. Tapi semuanya ujung-ujungnya apa? Ya salah dan kalau misalkan udah salah dia mengelak, oh enggak, ini ada kasus khusus begini biasanya bener, bullshit ya. Nah kita udah capek, makanya kita bikin ya ini yang gue rasakan. Gue setelah dari kelas-kelas bullshit itu gue udah mual, gue belajar lagi sendiri, jatuh bangun sendiri, ujungnya ketemu cara seperti ini. Dan gue pribadi very profitable, makanya gue pengen berbagi ke sebanyak mungkin orang gitu. Oke, yang terakhir dari Sunan X ya, saya belum punya SOPTP di meme coins. Kalau untuk BTC kurang lebih saya sudah memahami berkat sering dengerin TCI. Harusnya ikut SOPTP juga pas kemarin awal BTC pump. Saya pegang salah satu meme coins yang ikut nge-pump setelah BTC beberapa kali all time high. Sempat profit 2x di minggu kemarin, senyum-senyum sendiri begitu lihat porto. Namun masih saya hold karena jarang lihat chart dan kesibukan.
Belum sempat TP, begitu lihat kembali foto udah balik lagi ke semula. Karena begitu cepatnya volatil di meme coin. Sangat disayangkan kalau belum punya punya SOP TP. Matoshi, minta tipsnya dong untuk TP meme coins biar nggak keulang lagi dengan hal serupa. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu untuk Matoshi dan tim. Salam tabur tuai. Sebenarnya kalau untuk meme coins, kita udah pernah bahas ya. Meme coins itu kayak contoh PP ini di cycle ini ya, udah dapet TP sampai 4 kali. 1, 2, 3, 4. Shiba kemarin udah kena TP 3 kali ya. Jadi sebenarnya SOP-nya sama seperti Bitcoin. Begitu tinggal diterapkan saja ke meme coins lo. Begitu ya. Ya jadi ya mungkin nanti kalau sudah ada SOP TP lagi ya mungkin kita akan bahas lagi. Tapi for now sih ya udah lewat ya untuk beberapa meme coins. Begitu ya. Oke. Udah beres ya, sekarang kita akan masuk aja langsung ke pembahasan charting altcoins-nya. Sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah kalau untuk yang DCA murni gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif di mana ini untuk para pengguna baru ya dan ini setiap bulannya diupdate. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yield-nya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih. USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earning-nya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Oke, kita masuk ke OP. Untuk OP, posisi long kita sudah kena target TP. Retest 1, retest 2 di MA50 dan sudah kebuka posisi longnya. Target TP di angka 1,709. Berarti posisi longnya ini kita profit sebesar 4,2 lah, 4,2%. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi spot MA50 1,614 dan di 1,568. Next kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa di sini ya. Posisi long kita yang dibuka pada tanggal 20 November kemarin. Kalau lu tutup di jam penting ya. Kemarin itu kan jam penting di 10:30 kayaknya ya. Coba kita cek. Kemarin itu jam 10:30 ya. Kalau lu tutup kemarin di jam 10:30 di sini berarti ya. Nah, lu harusnya masih profit ya. Jadi buat yang konservatif, congratulations, lu profit sebesar 2,8%-an lah ya. Nah, tapi buat lu yang agresif, kemarin sayangnya cut loss. Walaupun ya tipis sih, kena cut lossnya juga ya. Nah, jadi lagi-lagi nih, ini adalah reminder, yang agresif nggak selalu lebih profit dibandingkan yang konservatif. Gitu ya. Oke, itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short masih belum ada setup, tapi hari ini sudah retest ke resisten maupun ke support. Jadi besok kita ada potensi bisa buka dua posisi ya. We'll see dulu ya, tapi kita harus lihat dulu sih ya. Besok daily closing gimana? Kalau besok daily closing di atas dari 33,86 ya berarti jadi nggak ada setup ya. Karena reclaim gitu.
Untuk posisi spotnya ada di angka 32,59, lalu ada di angka 31,08 dan ada di 29,45. Next kita masuk ke Cardano. Cardano sudah terjadi retest pertama di angka 0,77125. Kita lihat sampai besok pagi. Kalau besok pagi daily close dari Cardano di atas dari 0,77125, maka kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya, dan target TP bisa pertimbangkan nanti saat sudah terjadi daily close besok ya. Karena strukturnya lagi-lagi nih, Cardano masih momentumnya gila, jadi masih belum ada struktur resisten. Kalau mungkin mau ngomong Bollinger Band ya boleh juga dipertimbangkan sih ya, target TP-nya kalau lu optimis ya atau lebih ke agresif sebenarnya ya, boleh pertimbangkan di upper band yaitu di angka 0,4 ya. Sorry bukan 0,4, sorry salah baca. 0,88, 0,4 di bawah sini ya, jauh, sorry. 0,88 ya, sama-sama merah soalnya ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi futuresnya atau posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya atau untuk posisi longnya tepatnya ya. Nah, untuk posisi spotnya di angka 0,77125, lalu di angka 0,72369 dan di 0,6680. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di DCWT sesi kedua. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.